Yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan Sumba Barat Daya, yang saya hormati juga rekan-rekan kerja saya, mitra kerja saya ada dari Kementerian Pendidikan, ada Mas Rakyat dengan Mas Teddy, dan juga dari BNI sebagai mitra kerja dari Kemendikbud, ada Pak Boni dari BNI dan Pak Bayu dari BRI. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya sangat-sangat hormati dan saya sayangi. Tuh, catat kata terakhir, saya sayangi. Kalau tidak sayang, saya tidak mungkin bawa kementerian dan BNI dan BRI ke sini. Ya. Kenapa saya sayang? Karena memang saya harus menyayangi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Karena di tangan Bapak Ibu Kepala Sekolah terdapat ratusan bahkan ribuan anak didik bangsa, putra putri bangsa yang Bapak dan Ibu pimpin di dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu adalah Anita Yakoba Laigah. Saya adalah anggota DPR RI yang mewakili Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional di Komisi 10, yaitu yang bermitra kerja dengan Kemendikbudristekdikti, Kemenpora, Pariwisataan, kemudian Badan Ekonomi Kreatif, dan Perpustakaan. Saat ini saya sedang menjalani masa reses saya, dan untuk kali ini saya pilih Kepulauan Sumba seluruhnya. Jadi dari Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan hari ini di Sumba Barat Daya. Selama ini saya berputar juga ke beberapa kabupaten, Daratan Timur, Belu, Malaka, Keva, TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Sabu, Rote. Kenapa saya harus berputar? Karena sebagai anggota DPR RI, sudah sewajarnya saya harus mengetahui keberadaan anak-anak didik yang ada di NTT, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur, daerah 2 atau Dapil 2 NTT, karena itulah daerah pemilihan saya. Jadi kenapa baru saya bertemu dengan Bapak Ibu Guru hari ini? Bukan karena tidak sayang, justru sayang. Cuma selama ini kita harus berputar-putar karena terlalu banyak persoalan pendidikan. Dan saya percaya hari ini adalah waktu yang Tuhan berikan untuk saya bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Jadi sekali lagi yang kita harus panjatkan adalah berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan selalu tepat waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kedatangan saya di sini dalam rangka menjalani masa reses anggota DPR RI. Tadi saya sudah bertemu dengan Bapak Sekda, Bapak Kadis, dan beberapa pimpinan OPD membicarakan tentang gambaran pendidikan di Sumba Barat Daya, pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, bahkan sempat saya berbicara mengenai pengangkatan tenaga-tenaga honorer atau P3K yang masih sampai saat ini belum mendapat kepastian. Itulah menjadi hal yang penting. Dan saat ini di tempat ini, lebih spesifik lagi, saya akan bicara mengenai program Indonesia Pintar. Dan program Indonesia Pintar ini Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu Kepala Sekolah ketahui, beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, sempat di Sumba Barat Daya ini, ada seorang kepala sekolah SMA, kalau tidak salah atau SMK, ya, yang sempat agak viral di video FB. Saya melihatnya. Semoga ada hari ini Bapak Ibu. Ada kan? Siapa? Angkat tangan Pak. Ada? Ya. Semoga Bapak hari ini menjadi terang benderang untuk Anda sebagai kepala sekolah. Waktu berapa bulan yang lalu saya melihat ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Rumah Aspirasi Anita Gah, yaitu berisi soal
nama siswa, nama SK, nomor virtual, dan nomor rekening. Diberikan kepada SMA berapa itu saya lupa. Tetapi sangat disayangkan, kepala sekolah dengan lancangnya mengatakan bahwa ini sertifikat apa ini? Sertifikat apa ini? Ini main politik ini. Saya waktu itu berada di Jakarta. Saya sangat marah. Cuman saya tidak mau melakukan tindakan yang cukup tegas. Karena sebagai anggota DPR RI, saya merasa dilecehkan oleh seorang kepala sekolah. Anda tahu hari ini supaya Anda jelas. Dan untuk semua Bapak Ibu kepala sekolah supaya tahu betapa pentingnya seorang anggota dewan di NTT ini, apalagi di tingkat pusat, apalagi yang ada di Komisi 10. Karena sayalah yang memperjuangkan anggaran pendidikan untuk NTT dari 2004 sampai hari ini. Termasuk program Indonesia Pintar yang Bapak bilang, apa ini? Apa ini anggota dewan bikin sertifikat? Nanti Bapak saya jelaskan. Dan nanti juga dijelaskan oleh kementerian. Jadi apa yang kami lakukan itu bukan kaleng-kaleng. Bukan tipu-tipu. Dan tidak ada urusannya dengan politik. Bapak, Ibu Guru, saya berdiri di sini sebagai anggota DPR RI sudah 4 periode. Dari 2004 sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa Tuhan dan rakyat memberi persetujuan kepada saya. Karena apa yang saya lakukan tidak pernah salah di mata masyarakat. Saya tidak pernah melakukan apapun, apalagi mencuri uang rakyat. Yang saya lakukan adalah memperjuangkan hak-hak rakyat. Dan hari ini saya buktikan untuk semua kepala sekolah. Saya tidak main-main. Ada orang kementerian di sini. Ada orang bank di sini. Bicara soal PIP, bicara soal program, bicara soal uang. Bapak Ibu tahu program itu sudah sejak 2004 bantuan beasiswa untuk anak miskin. Dimulai dari zamannya Bapak SBY dengan nama bantuan siswa miskin. Saya tahu karena waktu itu SBY menjadi presiden pertama kali yang dipimpin oleh rakyat, yang dipilih oleh rakyat. Saya pun mewakili NTT sejak 2004. Jadi saya tahu perkembangan beasiswa ini seperti apa. Dan program ini betul-betul program yang luar biasa. Makanya Presiden Jokowi melanjutkan program ini hanya menggantikan nama saja dengan program Indonesia Pintar. Sama, semua ini adalah biaya pendidikan dari pemerintah pusat untuk anak-anak miskin dan rentan miskin. Dari 2004 sampai saat ini. Dan saya punya keyakinan, siapapun presiden yang akan datang harus melanjutkan program ini. Karena memang program ini dibutuhkan oleh anak-anak miskin seperti kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Betul atau tidak? Nah, sekarang saya mau bilang Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang belum tahu, seharusnya Bapak Ibu mencari tahu terlebih dahulu. Jangan langsung mengklaim, dibawa-bawa ke dunia politik. Saya tidak suka yang seperti itu. Karena saya tidak suka bermain-main dengan dunia politik. Dunia politik saya akui itu. Saya ada di sana karena ada Partai Demokrat di sana. Tetapi ketika saya dilantik, itu terlepas bagi saya. Yang ada di pikiran saya hanyalah rakyat yang harus saya perjuangkan. Paham itu? Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan ini bicara soal politik, minta maaf. Saya bukan seperti itu. Mungkin ada yang lain, sedikit-sedikit bawa partainya, kalau saya tidak. Yang saya bawa betul-betul untuk kepentingan rakyat. Ya, jadi sekali lagi, hari ini adalah sosialisasi program Indonesia Pintar. Supaya Bapak Ibu kepala sekolah tahu, tidak mudah dan tidak gampang memperjuangkan anggaran ini. Dan kenapa saya datang ke sini? Karena apa yang saya perjuangkan banyak juga yang mengecewakan saya.
Contoh, 2021 kemarin ada 23 miliar yang sudah kami perjuangkan untuk anak-anak di Sumba Barat Daya. Tetapi masih banyak yang tidak peduli. Akhirnya hampir sekitar 4 miliar ditarik kembali ke kas negara. Ada sekitar 5.000 atau 4.000 anak SD yang tidak melakukan pencairan. Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah pikir ya biarin aja itu uangnya negara. Tapi bagi saya sangat kecewa. Karena memperjuangkan anggaran turun ke NTT ini Bapak Ibu bukan bicara remeh-temeh. Kami di sana tuh ada 60 anggota dewan di Komisi 10. Semuanya baku rebut anggaran untuk daerahnya. Termasuk saya. Jadi ketika ada anggaran yang ditarik ke kas negara, saya rugi. Karena saya tahu daerah saya masih sangat membutuhkan itu. Dan setelah saya cari tahu, ternyata persoalannya ada di kita sendiri. Ada di tengah-tengah kita sendiri. Satu, minta maaf Pak Kepala Dinas. Mungkin Kepala Dinas yang tidak tahu, atau Kepala Dinas yang pura-pura tidak tahu. Yang kedua, sehingga Kepala Dinas tidak memberitahukan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, baru ada dana PIP. Yang kedua, Kepala Sekolah, ada Kepala Sekolah yang tahu tapi diam. Ada Kepala Sekolah yang tahu tapi memberitahukan orang tua siswa. Yang ketiga, pihak bank penyalur. Ada BNI, ada BRI. Yang tingkah lakunya kadang-kadang menyakitkan. Rakyat diusir-usir, rakyat dibolak-balik. Bahkan tadi Pak Kadis mengatakan, ada yang sampai 1 tahun baru dicairkan. Betul? Betul atau tidak Bapak Ibu Kepala Sekolah? Untuk itulah Bapak Ibu, saya datang ke sini bersama kementerian. Karena saya ini selamanya selalu berteriak di kementerian. Ya, akhirnya sekarang saya minta kementerian turun, berikan sosialisasi. Bahwa uang itu adalah uang negara yang diberikan untuk anak didik kita, yang ditransfer langsung ke bank-bank penyalur. Untuk SD, Bank BRI dan SMP juga BRI, BRI untuk untuk SMA dan SMK. Ini sudah berjalan sekian lama. Tetapi Bapak Ibu ketahui, banyak persoalan. Dan saya sebagai wakil rakyat tidak bisa tinggal diam. Siapapun akan saya hadapi. Asal itu untuk rakyat. Jadi jangankan Bapak Kepala Sekolah. Menteri saja, Presiden pun kalau saya hadapi kok. Jadi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Seharusnya Bapak Ibu Kepala Sekolah berterima kasih. Karena masih ada wakil Anda di pusat yang berjuang. Tapi ini dikasih sertifikat malah menghina anggota DPR RI. Jangan percaya ini provokator ini. Waktu itu pikiran saya Pak, untung saya habis berdoa. Kalau saya tidak berdoa, saya turun ke Sumba Barat Daya, saya akan tuntut nama baik. Karena sebagai lembaga tinggi negara, di tubuh saya ini, saya melekat anggota DPR RI. Lembaga tinggi negara yang sudah Anda hina. Selain pribadi saya, Anda sudah menghina lembaga tinggi negara. Anda mengatakan bahwa ini apa ini? Bohong-bohong ini. Hati-hati Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya tidak pernah menyakiti hati Anda semua. Jangan coba-coba sakiti hati saya. Dengan kata-kata dan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang buruk. Padahal Anda itu seorang pendidik. Sekarang saat ini saya bilang, dana PIP 2022 sudah dicairkan sekitar 19 miliar lagi. Saya tidak mau lagi ditarik lagi ke kas negara. Bapak Ibu tahu kenapa saya datang ke sini? Karena sampai hari ini banyak anak-anak yang NIK-nya masih bermasalah. Bapak Ibu mungkin tidak rugi, tapi saya rugi. Karena ini uang negara Pak. Gak gampang ditarik ke daerah ini. Oleh sebab itu saya bilang, ada NISN yang bermasalah. Dan puluhan. Bahkan ini kalau dihitung miliaran ya. Miliaran. Gak main-main.
Oleh sebab itu saya minta hadir Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Tetapi saya minta setelah sosialisasi ini, pahami dengan baik. Apa yang dijelaskan, lakukan Pak. Lakukan Bu, supaya anak-anak kita bisa menikmati hak mereka. Ya, itu. Dan saya minta maaf kenapa saya begitu keadaan seperti ini. Karena saya sangat mencintai Sumba Barat Daya. Apalagi anak-anak ini. Ya, ini tanggal 30 Desember akan ditarik lagi ke kas negara kalau tidak dicairkan. Tidak main-main. Ya. Oleh sebab itu saya juga ingatkan kepada Bank BRI dan Bank BNI. Jangan juga menyusahkan rakyat. Jangan juga mempersulit orang tua siswa. Jangan juga membuat kepala sekolah bolak-balik ke bank. Bahkan sampai 1 tahun. Ya, baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, itulah saya. Dan sekali lagi, saya sangat mencintai Sumba Barat Daya. Saya berharap Bapak Ibu pahami. Dan juga kalau ada persoalan sertifikasi guru yang masih terhambat, dana BOS yang masih terhambat, P3K yang masih terhambat, silakan hubungi saya. Mumpung saya masih di sana. Karena saya tidak tahu ketika saya tidak di sana, saya tidak tahu. Tapi saya masih di sana sampai Oktober nanti 2024. Jadi silakan. Saya tahu banyak persoalan di tempat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Guru jangan segan-segan, silakan telepon saya. Dan Bapak Ibu bisa hubungi saya, silakan catat bagi yang mau catat. Yang tidak mau catat tidak apa-apa. Sayang kalau tidak dicatat. Kenapa Bapak Ibu? Satu hal saya kasih tahu. Mengenai beasiswa Bapak Ibu, bisa diusulkan oleh dinas ke kementerian dan bisa juga diusulkan oleh saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili NTT. Kenapa? Nanti dijelaskan ya sama orang kementerian. Itu yang tadi saya bilang Bapak Kepala Sekolah itu tidak mengerti. Jadi Pak, untuk beasiswa ini bisa diusulkan dinas, bisa juga melalui yang namanya pemangku kepentingan. Jalur pemangku kepentingan itu jalur DPR. Kenapa kok bisa? Ya, karena waktu saya dilantik sebagai anggota DPR RI, sumpah jabatan saya adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Makanya kalau ada anak-anak di sekolah Bapak yang tidak dapat, mereka datang ke rumah aspirasi saya, mereka minta tolong, Ibu, saya tidak pernah dapat beasiswa, Ibu bisa bantu saya? Staf saya di rumah aspirasi bisa. Dicatat namanya, dikasih tahu ke saya usulkan ke kementerian, SK-nya keluar. Nah SK-nya keluar, saya harus beritahu dong orang tua siswanya, ini Bu SK-nya, ini Bu nomor virtualnya, ini Bu nomor rekeningnya. Tapi ingat, sebelum Ibu mencairkan ke bank, pergi dulu ke kepala sekolah, minta surat aktif ya, surat keterangan aktif sekolah atau rekomendasi lah, karena memang itu syarat. Makanya anak itu pergilah ke sekolah. Paham Bapak ya? Semoga Bapak yang kepala sekolah itu mengerti. Jadi kalau ada besok-besok beredar sertifikat dari rumah aspirasi dari saya, itu menunjukkan bahwa itulah yang saya perjuangkan, itulah anak-anak yang masuk PIP melalui jalur aspirasi pemangku kepentingan, dan itu sah Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu paham. Sebentar juga dijelaskan oleh kementerian. Ya, dan untuk 2023 bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ingin anaknya mendapat beasiswa melalui jalur pemangku kepentingan, misalnya anak Bapak Ibu di sekolah ada 100, yang dapat hanya 20 karena memang kuotanya sedikit diberikan kepada dinas. Bagaimana Ibu dengan 80 yang miskin? Silahkan Ibu telepon saya bisa mengusulkannya. Apakah bisa semuanya? Bisa, selama dia betul-betul miskin. Minta maaf, nanti juga dijelaskan ya. Kadang-kadang Bapak Ibu juga salah nih di Dapodik. Orang kaya dibikin layak PIP. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi saya bisa membantu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu bilang, Ibu Anita, sekolah saya ada 300 yang miskin semua. Benar Pak, betul miskin. Apakah Ibu Anita bisa 300 ya? Bisa, saya usulkan semuanya melalui jalur pemangku kepentingan. Tapi betul-betul miskin. Paham Bapak Ibu? Ya sudah, syukurlah kalau sudah Pak. Nah sekarang saya hanya mau mengatakan kepada Bapak Ibu
Yang mau, pintar Bapak Ibu, terima kasih. Saya punya nomor, silakan. Bagi yang mau silakan catat.